Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Putri Fatu Zahro dari kelas Pendidikan Matematika 2023B dengan 3 digit NIM terakhir 082. Di sini saya akan membahas soal remedi UTS mata kuliah riset operasi. Soal UTS-nya ini berjumlah 3 soal yang membahas dari bab metode grafik sampai metode simplex. Mari kita mulai untuk soal yang nomor 1, yaitu Surya mempunyai usaha konveksi yang memproduksi kemeja dan rok. Persediaan kain yang dimiliki Surya dalam 1 pekan paling banyak 60 meter kain polos dan 40 meter kain batik. Sepotong kemeja memerlukan 3 meter kain polos dan 4 meter kain batik, sedangkan sepotong rok memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain batik. Hitunglah keuntungan yang bisa diperoleh Surya jika keuntungan sepotong kemeja adalah Rp20.000 dan rok adalah Rp10.000. Kemudian soal yang A, yaitu membuat model matematikanya. Kemudian B, tentukan keuntungan dengan menggunakan metode grafik. Oke, lanjut. Untuk yang A adalah membuat model matematikanya. Kita memisalkan X dan Y. Untuk X adalah banyak kemeja yang diproduksi konveksi Surya, sedangkan Y adalah banyaknya rok yang diproduksi oleh konveksi Surya. Kemudian dengan fungsi tujuan adalah fungsi maksimal yang diperoleh perusahaan tadi itu, yaitu 20.000 X dengan X-nya adalah kemeja dan ditambah 10.000 Y dan Y adalah rok. Dengan fungsi kendala 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60, 4X plus Y kurang dari sama dengan 40, kemudian X, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita lanjut untuk menentukan keuntungan dengan metode grafik. Caranya yang pertama adalah mencari titik potong dari kedua bersamaan yang telah diketahui. Untuk persamaan yang pertama itu diketahui 2 titik potong ini yaitu 0,30 dan 20,0. Sedangkan untuk persamaan 2 diperoleh yaitu 0,40 dan 10,0. Kemudian untuk selanjutnya kita menguji titik 0,0 untuk mengarsir grafik. Jadi kita substitusikan titik 0,0 ke dalam persamaan pertama yaitu 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60 dan diperoleh bahwa benar adalah 0 kurang dari sama dengan 60. Kemudian kita masukkan 0,0 pada persamaan kedua yaitu 4X plus Y kurang dari sama dengan 40 dan diperoleh 0 kurang dari sama dengan 40 adalah benar karena 0 itu kurang dari 40. Kemudian selanjutnya untuk yang ketiga itu menggambar grafik. Ya, tadi kan 0,60 pada 3X plus 2Y adalah kita menggunakan daerah arsiran kotor. Jadi di bawah garis ini, garis merah. Kemudian untuk 0 kurang dari sama dengan 40, daerah arsirannya ada sebelah kiri karena kita menggunakan daerah arsiran kotor. Sehingga diperoleh daerah penyelesaian adalah pertemuan arsiran antara kedua grafik. Jadi diperoleh arsiran di daerah ini. Kemudian pada daerah ini kita juga boleh atau bisa menentukan titik-titik ujung yang menjadi pembatas dari daerah arsiran ini. Nah, saya itu misalkan di daerah pojok-pojok ini yang menjadi pembatas itu dengan titik ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan
kita bisa memberi titik lagi D dari pertemuan dua garis grafik ini. Karena titik ini nanti bakalan juga dihitung karena merupakan pertemuan dari dua garis. Kemudian selanjutnya, ya ini keempat kita menentukan titik potong. Nah, titik potongnya kan ini ya, yang D. Kita bisa yang pertama itu mengeliminasi dulu kedua persamaan ini sehingga diperoleh nilai X adalah 4. Kemudian kita substitusikan nilai X ini itu ke persamaan 3X plus 2Y sama dengan 60. Sehingga diperoleh Y sama dengan 24. Nah, kemudian kan kita tahu nih titik pertemuan dua garis dari ini itu titiknya 4,24. Kemudian kita substitusi titik potong ke fungsi tujuan. Jadi titik potong ini A, B, C, D yang menjadi daerah penyelesaian kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan Z sama dengan 20.000 X plus 10.000 Y untuk mengetahui nilai maksimum yang nantinya akan menjadi berapa nilai dari pendapatan maksimum dari keuntungan maksimum di perusahaan surya tadi. Kemudian kita bisa menuliskan di sini titik koordinatnya A, B, C, D dan di sini adalah nilai-nilai dari substitusinya tadi itu. Sehingga diperoleh nilainya dari A itu 300.000 dan titik B itu 0, titik C 200.000 dan titik D 320.000. Nah, kemudian kita lihat di dalam tabel ini tuh mana nilai yang terbesar. Ya, ini pada titik D, yaitu 320.000 yang nilainya terbesar. Nah, di sini itu bisa kita gunakan sebagai nilai maksimum atau pendapatan keuntungan terbesar gitu ya. Jadi ke nilai maksimum fungsi dari fungsi Z sama dengan 20.000 X plus 10.000 Y adalah 320.000 terjadi pada titik D yaitu 4,24. Jadi penyelesaiannya seperti itu. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 2. Tentukan nilai minimal F sama dengan 4X plus 3Y yang memenuhi kendala sebagai berikut. Ada 2X plus Y lebih dari sama dengan 4, X plus 2Y kurang dari sama dengan 5, 4X plus 4Y lebih dari sama dengan 14, yang pastinya X, Y itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita tulis diketahui dari semua yang ada pada soal dengan fungsi minimalnya 4X plus 3Y dan kendalanya ada 4 tadi. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk kanonik. Yang pertama kita ubah dulu kendalanya. Nah, kendalanya di sini kalau lebih dari sama dengan itu min S plus A. Kalau kurang dari sama dengan itu kita hanya menambahkan plus S saja. Sehingga pada lebih dari ini tuh 2X plus Y min S1 plus A1 sama dengan 4. Untuk nomor 2, X plus 2Y plus S2 sama dengan 5. Dan nomor 3, 4X plus 4Y min S plus A2 sama dengan 14. Kemudian kita nomor 4 ini kita tulis semuanya di sini X, Y, S1, S2, S3, S1, A2 kan, A1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk dalam bentuk kanonik ini dengan fungsi minimalnya 4X plus 3Y plus 0 S1 plus 0 S2 plus 0 S3 plus MA1 plus MA2. Nah, di sini kenapa di sini kok 0 pada S-nya? Karena 0 ini tidak berpengaruh. Dia hanya sebagai variabel saja, bukan sebagai perhitungan gitu ya. Nah, kenapa di sini plus semua, tapi kok di sini ada yang min? Karena pada fungsi minimal itu S-nya kalau sudah masuk di bentuk kanonik sini itu plus. Kalau misalkan di sini
fungsinya maksimum itu min gitu. Sama juga dengan M-nya gitu. Ya, kita lanjut. Kita membuat tabel awal yang dimana di sini ada basis, koefisien basis. Nah, kita masukkan di sini koefisien basis dari fungsi tujuannya tadi. Ada variabelnya tadi kan X, belakangnya X, Y1, S2, S3, A1, dan A2. Terus kita masukkan dari nilai variabelnya itu 4, 3, 0, 0, 0, plus M, dan plus M. Dan di sini ada nilai kanan, kemudian rasio. Dan kita masukkan yang menjadi koefisien basis adalah nilai terakhir dari fungsi kendala. Kayak misalkan di sini yang nilai terakhirnya A1, kemudian yang nomor 2 ini S2, dan yang nomor 3 ini A2. Sehingga di sini kita bisa menuliskan di sini A1, S2, dan A2. Nah, untuk basisnya itu kita mengikuti fungsi tujuan. Jadi kan kalau dari A1 itu M dan S2 itu 0, kemudian A2 itu ada M. Nah, kemudian kita masukkan ini itu dari kendala yang pertama, kendala yang kedua, kendala yang ketiga sampai NK. NK ini nilai kanan dari sama dengan itu. Kemudian kita hitung ZJ. ZJ itu diperoleh dari ini 2 dikali M tambah 1 kali 0 tambah 4 kali M. Sehingga diperoleh 6M. Kemudian ini 1 kali M ditambah 2 kali 0 ditambah 4 kali M sama dengan 5M. Jadi ini kali ini kali ini kali ini. 5M begitu seterusnya sampai M ini. Kemudian kita ada nilai Z di sini, fungsi F ya, ini sama aja sama dengan Z. Itu diperoleh dari 4 dikali M ditambah 5 kali 0 ditambah 14 kali M sehingga di sini diperoleh 18M. Itu. Kemudian setelah ZJ, kita mencari nilai ZJ min CJ. Yaitu ZJ ini kurangi CJ. Ini CJ. 6M dikurangi 4 plus 5 dikurang 5M dikurangi 3 sehingga 5M min 3 terus min M tambah 0 min M dikurangi 0 maaf min M dikurangi 0 sama dengan M dan 0 kurangi 0 begitu seterusnya sampai sini sampai M. Kemudian kita mencari kolom kunci terlebih dahulu. Nah, kolom kunci ini untuk nilai minimum itu dengan nilai maksimum, nilai maksimum itu positif paling besar. Minimum, maaf ya, kita lihat. Dengan nilai minimum, berarti pola minimum itu dengan nilai ZJ-nya itu paling besar. Nah, ini nilai paling besarnya itu ini. Berarti ini adalah kolom kunci. Kemudian kita mencari baris kunci. Kita mencari baris kunci itu dari melihat rasionya dengan rasio positif terkecil, yaitu di sini 2. Sehingga diperoleh pertemuan nilai kuncinya itu pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci sehingga diperoleh nilainya itu 2. Karena di sini belum optimum dari ZJ min CJ-nya karena di sini masih ada nilai positif, maka kita bisa lanjut ke iterasi kedua. Nah, untuk iterasi kedua ada kolom kunci yang keluar di sini untuk menggantikan A1. Sehingga A1 di sini nantinya keluar. Nah, di sini kan langsung A2. Ya, nilai di sini itu langsung diganti dengan variabel X. Nah, seperti biasa kita menghitung kayak tadi yang tabel awal. Kemudian di sini kita bisa mencari OBE-nya dengan B1 aksen sama dengan B1 dibagi 2. Kemudian B2 aksen sama dengan B2 dikurangi B1 aksen. Dan B3 aksen itu sama dengan B3 dikurangi 4B1. Kemudian setelah kita menghitung sampai ZJ min CJ-nya
ketemu, kemudian kita melihat di sini mana fungsinya itu, fungsinya itu kan minimum. Jadi kita mencari tadi kan yang positif paling besar atau paling negatif. Nah, yang di paling negatif kan ini ya, dengan ini kolomnya. Terus kita kan setelah mencari semuanya, kemudian kita mencari rasio, kita melihat rasionya di sini itu yang paling positif terkecil itu adalah 2, sehingga diperoleh baris kuncinya adalah ini. Kemudian pertemuannya ini sama kolom ini dan baris ini itu nilai kuncinya adalah 1,5 atau 3/2. Karena tabel ini belum optimum, karena dari fungsi minimum itu 0 semua barisnya atau negatif semua. Karena di sini masih ada positif, maka kita bisa melanjutkan ke iterasi selanjutnya, atau iterasi kedua. Nah, sama seperti sebelumnya kita oh ya, di sini tadi kan yang keluar itu dari nilai Y ini bisa masuk menggantikan ke S2 ini tuh. Jadi S2-nya nanti itu kan hilang. Tuh ya. Terus kita masukkan lagi dan diperoleh nilai yang paling positif, paling terkecil atau nilai yang paling besar itu ini kolom kuncinya, sehingga baris kuncinya yang paling positif terkecil adalah 3/2, sehingga diperoleh nilai kuncinya itu 4/3 dengan OBE-nya ini kan ini ada B1 aksen sama dengan B1 min B1 dibagi 2 dikali B2 aksen dengan B2 aksen itu B2 aksen dikali 2/3 dan B3 aksen sama dengan B3 aksen dikurangi B2 aksen dikali 2. Kemudian lanjut dengan iterasi ketiga, itu kita kan di sini S1-nya nanti keluar ya, menggantikan M ini. Sehingga M yang di sini udah nggak ada, S2. Jadi S2-nya kan nanti digantikan dengan M tadi itu. S1 maaf. Kemudian kita hitung semuanya tadi ini kan sampai ZC min CC. Karena nilai minimum itu 0 semua atau negatif semua. Nah, tabel ini sudah optimal gitu kan ya. Jadi kita nggak sudah selesai gitu ya. Tidak usah melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Tetap ya gitu. Kemudian OBE-nya dari tabel ini tuh ada ini. Ya, kemudian kita lanjut. Nah, kesimpulannya tabel sudah optimal karena segmen CC negatif atau 0 semua dengan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3/2. Dan nilai minimum dari F adalah 25/2. Nah, kita bisa lihat di sini XY, ya ini XY dan nilai 2. Nah, ini termasuk metode penyelesaian simplex tunggal. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan maksimal dari Z sama dengan 6P tambah 4Q dengan menggunakan metode simplex jika diketahui kendalanya 4P ditambah Q lebih dari sama dengan 8, 2P min Q kurang dari sama dengan 6, P min 2Q sama dengan 4, untuk P, Q lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita tulis yang diketahui dari soal, kemudian ubah dalam bentuk kanonik. Untuk tabel awalnya itu ya seperti biasa kita hitung menggunakan metode simplex, dan di sini karena polanya itu maksimum, maka di sini dengan mencari kolom kuncinya itu kita dengan nilai paling kecil atau paling negatif. Nah, paling negatif itu ini kan min 2M, min 6. Jadi ini menjadi kolom kuncinya, dan kita mencari rasionya untuk mencari baris kunci itu positif terkecil yaitu 3. Sehingga nilai kuncinya adalah 2. Kemudian
karena ini belum optimal, karena untuk pola maksimum itu semua nilainya harus positif, sedangkan di sini ada negatif, jadi kita lanjut mengiterasi tabel ke iterasi selanjutnya. Nah, di sini kita sudah menghitung dan diketahui nilai ZJ min CJ-nya di sini kan. Itu yang paling negatif itu adalah min 7, sehingga ini adalah kolom kuncinya. Kemudian dari ketahui rasionya itu ini 3, min 33, sehingga ini menjadi nilai kuncinya. Nah, untuk yang di sini kan nanti P-nya ini ditukar dengan S2. Ini P-nya keluar, sehingga S2 nanti akan S2 nah, ya S2 nanti akan hilang ya. Sebenarnya hilang ya, tapi ya maaf salah juga. Sehingga di sini dengan mencari nilai pada tabel itu dengan OBE ini, kemudian kita bisa melanjutkan karena di sini masih nilainya ada yang negatif, kita lanjut ke iterasi kedua yang dimana kita bisa menghitung dengan diketahui ini ya. Yang di sini kan udah positif semua, sedangkan rasionya ini udah nggak bisa hitung karena udah tak hingga nilainya gitu kan ya. Nah, untuk mencari nilai OP-nya itu ada di keterangan bawah ini. Maka kesimpulan untuk soal nomor 3, karena tabel sudah optimal, namun artifisial masih menjadi basis, maka soal nomor 3 merupakan soal tak layak. Nah, artifisialnya itu kan masih menjadi basis, jadi ini merupakan soal tak layak gitu. Karena pada soal yang kayak misalkan soal penyelesaian tunggal ini artifisialnya nggak ada, jadi ini termasuk soal layak atau dengan metode penyelesaian tunggal gitu. Ya, apakah teman-teman ada pertanyaan? Nanti bisa kita diskusikan lain waktu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.